Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Karawang, yang kami hormati rekan kami, kebetulan Pak Asisten hadir dua-duanya, terima kasih. Yang kami hormati dari Bapak Hasbullah, Saudara Esa MSA dari Kementerian Hukum hadir. Terima kasih Pak. Yang kami hormati dan banggakan perwakilan Forum Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Karawang, hadirin serta yang mengikuti Zoom meeting. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Karawang. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bupati yang kami hormati, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar. Bahwa yang menjadi dasar kegiatan pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Karawang adalah keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, nomor 180-4206-Ca-Istik Wilayah 4 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Karawang. Adapun maksud tujuannya adalah sebagai normatif dan legalisasi pengakuan daripada para forum pelajar sadar hukum dan HAM Kabupaten Karawang. Adapun pelaksanaannya adalah pada hari ini, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020, tempat Gedung Aula Husni Hamid, Pemda Kabupaten Karawang. Dengan pengukuhan yang pertama adalah Saudara Muhammad Asikin Isnaul AA, pelajar SMA 2 Tuk Jambe sebagai ketua, Saudari Indriani, pelajar SMA 2 Karawang sebagai sekretaris, dan susunan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Karawang sebagaimana terlampir nanti yang akan disampaikan oleh pembawa acara. Adapun sebagai peserta sekarang yaitu 27 orang dan hadir sebagai perwakilan sejumlah 15 orang. Sedangkan yang lainnya 200 orang mengikuti secara videocom yang telah diselenggarakan oleh panitia. Demikian yang perlu kami sampaikan dan mohon kepada Bupati untuk melaksanakan pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Karawang. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penobatan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang tahun 2020 dimulai. PJS Bupati Karawang selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Prosesi pengukuhan diawali pembacaan surat keputusan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang. Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, nomor 180, garis miring 4206, garis miring Sadisdik titik wilayah titik 4, tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 selanjutnya disebut dengan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keputusan ini. Kedua, Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, pengembangan, pelatihan, evaluasi, kerjasama, serta komunikasi mengenai sadar hukum dan hak asasi manusia Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi A. Perumusan rencana strategis sebagai bahan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar. Dan D. Pelaporan seluruh kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat, pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan diktum ketiga dibebankan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Karawang tanggal 13 Oktober tahun 2020. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Haji Ainur Hasan, AP, MSI. Pembina tingkat 1, NIP 19740204, 1993111002, dicap dan ditandatangani. Tembusan yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lampiran keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 180 garis miring 4006 garis miring Sadisdik titik wil titik 4 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Susunan personalia Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penanggung jawab, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pengarah Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ketua Muhammad Akrim Ilsanul AA, SMAN 2 Teluk Jambe. Wakil Ketua 1, Hafiz Alif Hamzah, SMAN 3 Karawang. Wakil Ketua 2, Maulidan Azhar Sofian Syah, SMKN 3 Karawang. Sekretaris 1, Indriani, SMAN 2 Karawang. Sekretaris 2,
Ananda Putri Nabila, SMAN 2 Karawang. Bendahara 1 Tiara Amalia, SMAN 6 Karawang. Bendahara 2 Mailinda Zahrotul Khairul N, SMAN 6 Karawang. Bidang Organisasi dan Hukum, anggota Agil Nurfa Mungkas, SMAKN 1 Karawang, Adela Putriani, SMKN 3 Karawang, Destria Juliani, SMAKN 3 Karawang. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi, anggota Rizky Wildan Munaf, SMKN 1 Rengas Dengklok, Niko Halilintar, SMKN 1 Cikampek, Diva Olivia Juliana, SMAN 2 Karawang. Bidang Humas Kemitraan dan Kerjasama, anggota Ega Anggara, SMKN 1 Rengas Dengklok, Firda Jahra, SMAN 2 Karawang, Safitri Hidayah Salamah, SMAN 1 Batujaya. Bidang Penelitian dan Pengembangan, anggota Sela Novia, SMKN 2 Karawang, Devin Lestari, SMAN 2 Kelari, Sri Puji Astuti, SMAN 2 Karawang. Bidang Pendidikan, bidang Pembinaan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual, anggota Dielda Latifah Jahra, SMAN 2 Karawang, Meliani Kartika Sahara, SMK Wirasabah, Risti Ayulia, SMK Bina Karya 1 Karawang. Bina Informasi dan Komunikasi, anggota Alivia Al-Adawiyah, SMAN 2 Karawang, Nur Alwiyah, SMK Wirasabah, Fitri Nurazizah, SMAN 2 Karawang, Cika, SMKN 3 Karawang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Haji Ainur Hasan, APMSI, Pembina Tingkat 1, NIP 1974024, 1993111, 1002, dicap dan ditandatangani. Selesai. Kepada perwakilan yang akan dikukuhkan, dimohon untuk mengambil tempat. Kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 26 bulan November tahun 2020, bertempat di Gedung Aula Husni Hamid, Pemda Kabupaten Karawang. Yang bertangan di bawah ini, saya, PJS Bupati Karawang, dengan ini mengukuhkan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang berdasarkan keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, nomor 180/4206 Wilayah 4 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dengan resmi mengukuhkan. Pertama, Saudara Muhammad Akrim Ishanul AA, pelajar SMA Negeri 2 Teluk Jambe sebagai ketua. Kedua, Saudari Indriyani, pelajar SMA Negeri 2 Karawang sebagai sekretaris. Tiga, susunan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang sebagaimana terlampir, serta menobatkan saudara-saudari. Pertama, Hafiz Alif Hamzah, pelajar SMA Negeri 3 Karawang.
Kedua, Maulidan Azhar Sofyansyah, pelajar SMK Negeri 3 Karawang. Ketiga, perwakilan pelajar SMA SMK MA di Kabupaten Karawang sebagaimana terlampir sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat perwakilan Kabupaten Karawang. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. PJS Bupati Karawang, Thierry Yanuar. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kepada Ananda Muhammad Akrim Ishanul dimohon untuk menuju ke meja penandatanganan. Dan berkenan kepada PJS Bupati Karawang untuk menuju ke meja penandatanganan. Mohon izin untuk difoto, memegang berita acara. Dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya penobatan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2020 oleh PJS Bupati Karawang dengan menyematkan selempang Duta Hukum dan HAM. Berkenan kepada PJS Bupati Karawang untuk menyematkan secara simbolis. Pertama kepada Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, Ananda Muhammad Akrim Ihsanul. Dipersilahkan kepada peserta yang lain atau anggota Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM yang lainnya untuk memakai juga selempang yang telah disediakan di kursinya masing-masing. Bang Dinas Pak Wakil. Dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan Deklarasi Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Karawang. Deklarasi Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami pelajar Indonesia Sadar Hukum dan HAM berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Siap tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan bullying, tawuran, diskriminasi, radikalisme,
dan tindakan kekerasan lainnya, serta aktif dalam kegiatan pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba. 4. Siap menjadi relawan penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Siap menyebarluaskan hukum dan hak asasi manusia. Prosesi pengukuhan selesai. Kepada para yang dikukuhkan dipersilakan untuk menempati tempat kembali. Amanat pembina upacara. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati pengawas Madya Distrik Jawa Barat, Ibu Ida Suciati, Mandiri Sari, Mandiri ya Bu ya, SHMSI. Yang saya sama-sama kami hormati Kepala Bidang HAM Kemenhukam Jawa Barat, Bapak Hasbullah Fuad, SHMSI. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat, Wilayah 4. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Karawang dan Kepala BNNK Karawang. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang beserta para asisten yang hadir pada saat ini, Kepala Dinas DLHK, Kasat Narkoba Polres Karawang atau yang mewakili, para perwakilan FPSH Kabupaten Karawang serta hadirin undangan berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum atau FPSH Kabupaten Karawang tahun 2020. Yang kedua, kami selaku pemerintah Kabupaten Karawang tentunya mengapresiasi kepada Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini, mengingat bahwa ini merupakan satu usaha kita bersama, pemerintah bersama sekolah, terutama pendidikan untuk membangun perbaikan dalam arti membangun peradaban ke depan. Kenapa saya menganggap bahwa ini membangun peradaban? Mengingat adalah peradaban itu harus diukur oleh 3 nilai. Pertama ada nilai agama kita, yang kedua nilai-nilai budaya kita, yang ketiga adalah nilai-nilai keilmuan kita. Ini merupakan suatu kolaborasi membangun suatu peradaban. Berarti intinya apa? Ketika membangun peradaban adalah membangun nilai di aspek tadi. Dan kalau kita lihat, forum ini ingin membangun nilai budaya sadar hukum dan HAM yang tentu tujuannya untuk membangun karakter. Bahkan saya mendengar dari SK FPH ini ada bidang penelitian, termasuk juga ada bidang tadi pendidikan dan sebagainya. Dan tentunya ketika berbicara tentang pendidikan, salah satu stakeholder pendidikan selain guru adalah siswanya. Dan kalau kita bicara siswa adalah sebagai kader-kader untuk tadi membangun apa? Membangun peradaban. Ketika kita melihat peradaban, tentu kita ingin membangun sesuatu yang terbaik. Misalnya ketika kita laju pertumbuhan ekonomi baik, laju pertumbuhan ekonomi baik, pertumbuhan penduduk tinggi, kemudian PDRB kita tinggi, tapi kalau diisi oleh masyarakat yang tidak memiliki karakter, terutama tahap kesadaran, ini menjadi satu persoalan.
peradaban pun ekonomi bagus tanpa ada kesadaran, apalagi kesadaran nilai tadi menjadi sesuatu yang percuma macam-macam. Nah, dalam hal ini kesadaran hukum ini menjadi sesuatu dasar. Kalau bicara kesadaran itu butuh proses yang never ending proses. Menurut saya kesadaran tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Tapi kita berupaya agar membangun kesadaran menjadi karakter kita, menjadi sesuatu yang dampaknya terhadap perubahan perilaku kita. Pada saat ini perubahan generasi sudah berjalan. Perubahan generasi dengan era teknologi juga akan berjalan dengan seiring informasi maupun terkait dengan perubahan kultur masyarakat berubah. Di Jawa Barat kita memiliki sekitar 33% kaum milenial. Mungkin persoalannya adalah bagaimana membangun milenial ini adalah sebagai generasi penerus yang lebih baik. Nah, disinilah kehadiran adik-adik sekalian untuk membangun kesadaran itu, membangun perilaku yang lebih baik. Selaku apa? Kita dilantik di sini adalah selaku duta sadar hukum. Duta sadar hukum adalah memiliki tanggung jawab untuk membangun masyarakat secara kolektif untuk sadar hukum dan HAM. Tidaklah mudah membangun kesadaran ini. Karena di era saat ini harus informasi yang saya katakan tadi sangat leluasa. Berbagai macam aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, atau aktivitas pembangunan yang terjadi, membuat satu karakter yang mungkin akan berbeda-beda manakala kita tidak sadar terhadap perubahan-perubahan itu. Kita lihat, kesadaran ini juga menjadi harus tanggung jawab kita kolektif bersama, antara pemerintah termasuk juga antara masyarakat yang ada, termasuk adalah terkait dengan para siswa di perguruan tinggi. Seorang pemimpin itu akan berhasil manakala pemimpin tersebut menciptakan kader-kader di lapangan. Menciptakan kader-kader yang amanah, fatonah, dan sebagainya. Faktor pendidik itu adalah itu. Kita pun seperti ini dididik oleh orang tua kita dan dididik oleh guru-guru kita. Kemarin juga kita melakukan perayaan Hari Ulang Tahun Guru yang temanya juga tidak menyerah oleh Corona. Adaptasi perubahan ini pun kita harus berubah. Adaptasi kebiasaan baru bukan hanya terkait dengan penanganan COVID, tapi juga perilaku kita beradaptasi terhadap perubahan. Mungkin generasi saya dari Bu Suci dulu masih suka main sonlah ya Bu ya. Masih suka sedot gaplok gitu. Masih suka main kaleci. Sekarang anak-anak mungkin belum pernah tahu permainan seperti itu. Tetapi lebih canggih lagi lewat teknologi, lewat dunia maya. Tapi sesungguhnya kita sebagai makhluk adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi. Tinggal perubahan interaksinya lewat media, lewat maya. Ini harus kita sadari penuh bahwa untuk melakukan kesadaran tadi adalah kesadaran yang secara kolektif, tapi juga bukan persoalan mudah. Maka tadi mengharapkan dari struktur forum ini, dari ada yang penelitian, kemudian ada yang sifatnya pendidikan, lakukanlah inovasi-inovasi. Lakukanlah pengembangan-pengembangan berdasarkan kemampuan dan fenomena yang terjadi. Fenomena terjadi seperti apa saat ini? Tantangan kita cukup berat, tadi membangun peradaban untuk membangun generasi. Ketika kita pemimpin ini keberhasilan membangun satu kaderisasi yang sangat baik. Sekarang itu narkoba sudah meningkat, pergaulan tawuran dan sebagainya. Disinilah kita harus mampu melakukan perubahan yang lebih baik terhadap hal-hal tersebut. Ada komunikasi yang kita bangun dan cara berkomunikasi juga harus baik. Mohon maaf, jangan sampai nanti ada yang di sekolah bandar kita memberitahunya pun harus dengan santun dan kecerdasan dalam berkomunikasi. Karena bisa saja jadi anti terhadap kita. Bisa saja, wah ini dibangunin apa? Kan biasanya umur usia siswa SMA itu sedang mencari jati diri. Sedang mencari sesuatu untuk bagaimana dia tetap eksis. Nah teman-teman di sini, siswa di sini harus mampu berkomunikasi dengan baik. Bangun SOP yang baik. Bangun tata kelola yang baik dalam forum ini
termasuk inovasi-inovasi yang menginspirasi terhadap perubahan kesadaran tadi. Saya yakin kesadaran itu, terutama untuk aturan itu, ada never ending process. Rasulullah pun menjadi wasiatnya atau menjadi wasiat beliau ada Al-Quran. Yang untuk apa? Di situ bersih aturan. Membangun kesadaran. Di situ ada punish and rewards. Kita pun aturan yang dibuat pemerintah ada seperti itu. Membangun pedoman kita dalam kehidupan. Kehidupan bernegara. Aturan kehidupan kita beragama, bernegara, dan sebagainya. Sesungguhnya aturan sudah ada. Baik dari sisi agama, saya katakan. Kemudian dari sisi budaya, kita pun hukum adat, dan sebagainya. Dari sisi pemerintahan, keilmuan, hukum negara, dan sebagainya. Ini harus menjadi bagian yang harus kita lakukan forum ini. Saya ingin mengajak, walaupun teman-teman atau adik-adik ini masih SMA, ingin mengajak dewasa dan melihat situasi saat ini. Dan saya mendengar, bukan hanya saya SMA ya, sampai sudah lulus pun, ini menjadi bagian yang apa ya, korps ya, pembinaan, kalau kita korpri gitu. Ini pembinaan yang menjadikan agent of change. Persoalan sekarang adalah persoalan global. Persoalan hukum pun sekarang sudah bukan hanya lokal. Ada hukum negara dan hukum adat. Ini harus kita antisipasi. Belajar. Ada 3 hal sebagai siswa atau sebagai kita, sebagai generasi muda. Kalau saya mah kolonial, kalau aku milenial. Kalau adik-adik siswa itu sudah milenial. Jadi memang apa yang harus kita lakukan? 1, kita harus berpikir, kalau istilah pemerintahan thinking across. Kita harus berpikir multisektor. Kita harus melihat dalam kondisi apapun, melihat dulu bagaimana secara komprehensif persoalan. Misalnya ada yang nakal di sekolah, lihat dulu nakal ini karena sebab apa? Ada persoalan apa? Perilakunya seperti apa? Bagaimana kita cara membinanya? Bagaimana kita marahkan? Thinking across. Thinking again. Selalu terus berpikir terhadap perubahan. Selalu bertanya kepada apa yang terjadi pada saat ini. Baik di keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Berpikir seperti apa? Tapi ingin membangun satu kesadaran hukum dan HAM di masyarakat. Kemudian ketika bicara tadi thinking ahead sudah, thinking across sudah, thinking again, thinking ahead. Kita selaku kesadaran hukum lebih berpikir ke depan dari teman-teman yang lain. Untuk apa? Mengantisipasi terhadap apa yang terjadi perubahan. Dari berpikir itu akan keluar yang namanya inovasi, yang keluar menjadi inspiratif. Jadi tolong adik-adik ini membangun satu kebersamaan dan berpikir tadi. Struktur organisasi saya mendengar tadi sudah mewakili itu semua. Bahkan ada riset dan sebagainya. Bahkan adik-adik undang para tokoh yang memiliki perubahan yang kira-kira bisa menginspirasi atau memberikan inovasi dan inspirasi kepada kita semua. Walaupun adik-adik siswa SMA, adik-adik 5, 10, 15 tahun akan jadi pemimpin di bangsa ini. Bangun itu generasi. Mudah-mudahan nanti rakyat kita mendapat pemimpin-pemimpin yang terbaik. Karena persoalan ketika ingin baik rakyatnya adalah pemimpin yang memberi teladan kepada semua. Saya berharap 15-20 tahun lagi ke depan, adik-adik sih mungkin ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada dimanapun di kalangan kita memiliki peran dan fungsi pada kemampuan kita. Tapi apa dasarnya? Bekerja harus dengan ikhlas. Ikhlas ini juga diperlukan untuk forum ini. Adik-adik harus ikhlas menjalankan itu. Tidak akan ada rasa capek. Tidak akan ada. Intinya apa? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini mungkin yang saya ingin tekankan sehingga pada saat ini saya berbangga memiliki kader-kader di Kabupaten Karawang yang dari siswa pendidikan ini karena cikal bakal perjuangan kita pun dari pendidikan. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana pendidikan itu Ki Hajar Dewantara ya sebelum merdeka sudah melakukan perubahan.
sudah melakukan hal-hal yang memang ini harus ketika merdeka harus ada pendidikan yang harus dibangun. Pendidikan dalam konteks yang ada harus melihat 3 hal juga. Dari sisi knowledge-nya, dari sisi skill-nya, yang ketiga juga dari sisi attitude. Persoalan attitude ini yang menjadi. Kalau dalam teori ada membangun hard skill dan soft skill. Soft skill ini yang kita bangun. Kesadaran itu kadang-kadang bisa tidak terukur. Jadi kalau saya bilang ekonomi ada yang tangible dan intangible value. Jadi yang terlihat dan tidak terlihat, intangible value ini yang kita bangun di dalam membangun kesadaran. Karena 1 sadar, 5 sadar, 6 sadar, tangible value-nya apa? Menjadi bangun masyarakat yang tadi beradab dan adil dan sejahtera. Tidak value berdasarkan ekonomi saja yang bisa diukur secara market. Tetapi intangible value yang kita bangun. Sehingga nanti adik-adik belajar untuk membangun satu penilaian di masyarakat, di lingkungannya, baik keluarga maupun sekolah, yang membangun untuk intangible value. Karena membangun peradaban itu sebetulnya membangun nilai. Kesadaran hukum itu adalah membangun nilai terhadap kesadaran. Jadi di pundak yang ini, yang tadi pakai selempang ini, merupakan agent of change, agen perubahan. Ujung tombak kami di Pemerintah Daerah untuk membangun rakyat Kabupaten Karawang ini. Membangun karakter yang lebih baik. Tinggal nanti secara awal mungkin apakah di sekolah-sekolah setelah ini ketika COVID misalnya. Jadi saya ingin mengajak juga kepada adik-adik, kita ketika nanti di sekolah belajar dari hal yang kecil. Saya waktu ke Amerika ada buku merah kecil, saya sampaikan. Waktu itu Bill Clinton dan Al Gore, buku merahnya kecil, hanya satu yang menjadi tema berdua itu dah start with the little success. Start dari hal yang kecil-kecil. Sekarang bagaimana implementasinya setelah dilantik hari ini? Saya berharap kita sekarang bersama-sama terkait dengan penanganan pandemi COVID yang Kabupaten Karawang terus menjadi merah. Persoalan mendasarnya apa? Ternyata dari perilaku yang perlu berubah. Tolong nanti teman-teman sekolah walaupun sekarang masih webinar, nanti kita buat ketika nanti sudah tatap muka kembali, bagaimana SOP pandemi COVID di sekolah masing-masing. Siapa yang membuat aturannya nanti dengan guru-gurunya, bagaimana penerapan aturan SOP-nya dan siapa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan. Bisa saja dari mulai awal masuk sekolah, bagaimana cara melakukan protokol COVID sampai ke tentang belajar. Dan kadang-kadang lupa kalau di kantin pada dibuka. Nah, ada yang menegur secara halus. Disebut ada mungkin yang pakai bendeng itu penegak disiplin sekolah. Penegak disiplin sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menegur teman-teman yang melanggar. Tinggal cara menegurnya seperti apa. Ini juga harus tidak sampai menjadi konflik pada saat kita mengimplementasikan kesadaran ini kepada teman-teman yang perlu kita tingkatkan kesadaran terhadap hukum. Kalau kita bicara pandemi COVID ini juga bagian yang harus kita merubah perilaku, adaptasi perubahan, tentu itu juga dalam arti hukum yang berlaku oleh aturan terhadap bagaimana pandemi COVID ini. Dan ini juga ingin membangun masyarakat yang sehat, yang betul-betul juga mentaati peraturan. Jadi ukuran keberhasilan adik-adik siswa ini sebagai penyelenggaraan hukum itu satu minimal untuk jangka pendek adalah bagaimana teman-teman di sekolah adik-adik ini menjalankan protokol COVID yang sesuai dengan ketentuan. Itu saja ukuran keberhasilan. Ya, dievaluasi oleh ketua nanti. Teman-teman di dinas sekolah SMA 3 misalnya, buat SOP, terus kita lihat minggu pertama banyak yang melanggar, minggu kedua, ketiga, keempat ternyata makin tertib. Itu adalah ukuran keberhasilan. Itu yang disebut start with the success. Dan sukses yang kecil-kecil, ukuran-ukuran ini menjadi bagian keberhasilan kita. Dan bisa kita banggakan, insya Allah. Kedua, di keluarga juga, misalnya ibu bapaknya makan, walaupun satu rumah ibu bapak kerja, Pak, mandi dulu, tolong. Ini kami bisa seperti itu. Itu yang kecil-kecil saja. Tapi kalau ini menjadi satu, semua menjadi, ini menjadi tanggung jawab, karena pandemi COVID tanggung jawab kolektif kita.
Kalau ini rumah tangga, sekolah, insya Allah ini akan menyebar menjadi sesuatu gerakan masif untuk mencegah terhadap penularan COVID ini. Mudah-mudahan nanti COVID di Karawang akan menjadi lebih turun dalam pendekatan secara pandeminya. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Dengan hadirnya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dapat mengoptimalkan amanah ini dan semoga peristiwa ini menjadi kekuatan dan energi baru untuk sebuah perubahan. Kata kuncinya itu, kekuatan, energi baru untuk perubahan. Kita harus berani berubah, dalam arti berubah yang lebih positif dengan tadi membangun nilai-nilai. Nilainya apa? 3, nilai agama, nilai budaya, sebagai kultur budaya di Karawang, nilai keilmuan kita, ilmu kita yang masing-masing yang terlatar belakang sekolah, kemampuan kita bangun. Dalam negara ada hukum negara, ada hukum adat. Ada hukum yang tidak tertulis, yang kesadaran ini menjadi bagian modal dasar kita untuk membangun kebersamaan, membangun peradaban yang lebih besar. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu membangun kader-kadernya, membangun kaderisasi yang nanti sebagai calon pemimpin ke depan. Calon pemimpin seperti apa? Calon pemimpin yang mampu dan cerdas memahami persoalan-persoalan yang ada di dinamika masyarakat. Menyangkut apa? Menyangkut pengetahuannya, menyangkut skillnya, menyangkut attitude-nya. Ini perjalanan hidup kita. Ketika hidup sampai meninggal, sebaik-baiknya adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu yang menjadi pelajaran agama kita yang mengandung nilai yang cukup luas kita maknai. Jadi secara ininya menjadikan masyarakat Karawang yang aman, tertib, dan tentram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk, pertolongan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara menuju tempat undangan. Baiklah, upacara selesai dan acara akan dilanjutkan dengan foto bersama. Sini aja. Sini aja ke sana ya. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, saya sengaja ingin menyapa yang ada di rumah selain yang ada di ruangan ini. Saya mengucapkan selamat atas pengukuhannya dan saya percaya adik-adik yang ada di rumah pun sama-sama ingin membangun Karawang lebih baik. Ingin membangun kader-kader generasi muda yang lebih baik. Dan juga
ini akan menjadi satu motivasi adik-adik menjadi agen perubahan. Agen perubahan untuk apa? Membangun kebaikan masyarakat Kabupaten Karawang. Kenapa? Pendidikan adalah salah satu wahana awal. Ketika kita ingin memiliki kemampuan, pendidikan menjadi kata kunci. Belajar dengan baik, belajar berkoordinasi, belajar menjadi pemimpin, dan belajar bagaimana bisa melihat apa yang terjadi di lingkungannya, cerdas, cermat, dan juga memiliki inovasi dan aspiratif. Saya kira demikian, sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama orang tuanya ya. Cek. Ya, terima kasih. Acara pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas segala perhatian dan kami serahkan kembali kepada panitia.